wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Van Gobel dari kelas 2E, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di video ini saya akan menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan. Yang pertama, nomor 1, bagaimana implikasi dari teori-teori belajar dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama, pandangan teori behaviorisme tentang belajar. Menurut teori behaviorisme, belajar dipandang sebagai perubahan tingkah laku, di mana perubahan tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai stimulus yang datang dari luar diri subjek. Secara teoretik, belajar dalam konteks behaviorisme melibatkan 4 unsur pokok, yaitu drive, stimulus, response, and reinforcement. Nah, apa yang dimaksud dengan drive? Yaitu suatu mekanisme psikologis yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas belajar. Yang kedua, pandangan teori kognitif tentang belajar. Sama halnya dengan behaviorisme, teori kognitif juga merupakan bidang kajian psikologi yang banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena belajar manusia. Teori belajar kognitif merupakan salah satu teori yang muncul sebagai reaksi terhadap kelemahan mendasar dalam teori behaviorisme yang lebih mementingkan perubahan perilaku yang tampak. Bagi para penganut teori kognitif, belajar bukan hanya sekadar interaksi antara stimulus dan respon, melainkan melibatkan juga aspek psikologis lainnya, seperti mental, emosi, persepsi yang menyebabkan orang memberikan respons terhadap sebuah stimulus pembelajaran. Selanjutnya, pandangan yang ketiga, pandangan teori konstruktivisme tentang belajar. Menurut asalnya, teori konstruktivisme bukanlah teori pendidikan. Teori ini berasal dari disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu pada tataran filsafat. Teori ini membahas mengenai bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori ini, pembentukan pengetahuan terjadi sebagai hasil konstruksi manusia atas realitas yang dihadapinya. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 2. Jelaskan upaya-upaya guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Nah, sebagai seorang guru, kita harus dapat memahami masing-masing karakter dari siswa, karena pasti setiap kepala berbeda pikiran dan pendapat. Upaya yang kita harus lakukan untuk menghadapi perbedaan siswa ialah menjadi penengah tanpa memihak salah satu dengan memahami karakter mereka masing-masing. Nah, dalam pembelajaran siswa pasti memiliki perbedaan cara mengajarnya. Nah, memilih metode pembelajaran yang tepat adalah upaya menghadapi perbedaan siswa dalam cara belajarnya. Misalnya, metode pembelajaran yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Sebaliknya, tidak semua anak di dalam kelas bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan.
Dengan mengetahui karakter setiap siswa yang ada di dalam kelas, guru bisa memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh seluruh siswa di dalam kelas. Nah, kemudian memperlakukan peserta didik secara adil. Maksudnya di sini tidak memihak atau pilih kasih. Misalnya ada anak yang lebih guru lebih dalam bidang ekonomi, guru itu akan memihak kepada anak tersebut, atau mungkin ada anak yang lebih dalam akademiknya, guru itu akan lebih condong kepada anak yang akademiknya itu lebih. Guru tidak seperti itu. Tidak semua anak pasti memiliki kemampuan. Tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru untuk menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata. Selain itu, berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Nah, selanjutnya nomor 3. Pertanyaannya, dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut. Nah, berikan analisisnya. Guru adalah pendidik. Guru sebagai pendidik yaitu menjadi tokoh, panutan, identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Nah, peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberikan bantuan serta dorongan, tugas-tugas pengawasan, pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak-anak agar menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma-norma yang ada dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Sedangkan kalau guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam melaksanakan pengajaran. Nah, tugas guru di sini dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan dalam teknis mengajar. Di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya dalam kegiatan pembelajaran, guru bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang bersikap akrab dengan penuh tanggung jawab, serta memperlakukan peserta didik sebagai mitra dalam menggali dan mengolah informasi menuju tujuan belajar mengajar yang telah direncanakan. Selanjutnya nomor 4, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan guru kepada siswanya, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda hal ini bagaimana? Dalam kasus-kasus tersebut, ya ini seperti kekerasan, kekerasan seksual maupun fisik, menurut saya ini berkaitan dengan kompetensi guru, yaitu kompetensi kepribadian. Mengapa? Karena kompetensi kepribadian ini berkaitan dengan karakter pribadi dari guru tersebut atau karakter personal dari guru tersebut. Adapun indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu harus supel, sabar,
disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, harus santun, empati, ikhlas berakhlak mulia, bertindak sesuai dengan norma sosial, hukum, dan lain-lain. Kepribadian positif wajib dimiliki oleh seorang guru. Karena guru harus bisa menjadi teladan bagi para muridnya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik dan bersikap sopan dan santun. Terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Saya akhiri video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.